Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, Ipiso Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini saya tampil sebagai narasumber untuk membedah hasil temuan riset dari Saiful Mujani Research and Consulting yang dirilis baru-baru ini. Sahabat dan sobat Ipiso, Saiful Mujani menggambarkan bahwa peluang Prabowo Puan Maharani ketika berpasangan itu berpotensi kalah oleh Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Jika dilihat dari pemaparan Bapak Saiful Mujani Research and Consulting. Nah, ini menarik untuk dibedah. Saya cukup sepakat sahabat dan sobat Ipiso, karena memang kalau kita membedah dua sosok, yaitu Pak Prabowo dengan Bu Puan Maharani, memang kedua-duanya ini memiliki irisan politik yang sangat kuat dengan sosok seorang Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Kita mulai dari Pak Prabowo. Pak Prabowo sadar atau tidak sadar, perlahan atau tidak, perlahan demi perlahan, basis-basis suara Pak Prabowo yang selama ini beliau pelihara, beliau garap di dua periode dia melawan Jokowi di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, itu telah berpindah ke Anies. Artinya Pak Prabowo telah kehilangan konstituen strong voters yang selama ini berada di barisan beliau. Tidak kurang dari 16% konstituen dari Pak Prabowo 2014-2019 itu telah menjadi konstituen dari Anies Baswedan dan menjadi pendukung fanatik dari Anies Baswedan. Kenapa Pak Prabowo dalam persis survei Saiful Mujani Research and Consulting itu dianggap berat memenangkan Pilpres ketika berpasangan dengan Puan Maharani? Karena Pak Prabowo sendiri di Indonesia ini tidak sampai 50% masyarakat Indonesia yang sebenarnya menginginkan dia jadi presiden. Kalau berdasarkan hasil Pilpres 2 kali 2014 dan 2019. Artinya solid saja itu belum cukup angka yang maksimal untuk bisa memenangkan Pilpres. Apalagi ketika separuh dari konstituen Pak Prabowo itu telah diambil alih oleh sosok seorang Anies Baswedan yang juga kelihatannya ambisi untuk maju di Pilpres itu sangat besar ketika ada partai yang mengusung Pak Anies Baswedan. Sehingga Pak Prabowo ini itu harus mencari figur 02 yang bisa meraup suara gerbong pemerintah atau gerbong Jokowi, sahabat dan sobat Ipiso. Nah, mari kita bedah Ibu Puan Maharani. Ibu Puan Maharani berasal dari partai besar, memiliki basis konstituen yang besar. PDIP ini memiliki basis konstituen yang besar di Jawa Tengah, di Bali, dan di Sumatera Utara. Namun, kelihatannya konstituen PDIP belum srek, belum ketemu chemistry ketika yang dipersiapkan PDIP adalah Ibu Puan Maharani. Artinya di sini ada banyak hal yang perlu Puan Maharani
perlihatkan ke konstituennya, ke masyarakat Indonesia agar mendapatkan kepercayaan dari konstituen PDIP itu sendiri. Di mata konstituen PDIP, Ibu Puan Maharani dianggap belum memiliki kapasitas untuk maju di ranah kontestasi Pilpres, baik sebagai calon presiden maupun wakil presiden. Indikator itu terlihat dari sebuah hasil lembaga survei yang merilis hasil survei, termasuk yang saya diskusikan, yang saya bicarakan pada hari ini, hasil survei Saiful Mujani Riset and Consulting. Karena konstituen PDIP itu menginginkan figur yang lain yang Ibu Mega dan PDIP persiapkan. Figur tersebut tidak lain adalah sosok seorang Ganjar Pranowo. Ganjar yang sejak berpolitik berada di barisan PDIP menjadi kader si merah, si moncong putih, itu telah mendapatkan tempat di hati konstituen PDIP yang sangat dalam. Sehingga pendukung-pendukung PDIP, konstituen-konstituen PDIP itu telah menaruh hati terhadap sosok seorang Ganjar Pranowo yang memiliki banyak kelebihan. Ganjar sosok yang memiliki komunikasi politik yang sangat handal, sosok yang dianggap sangat merakyat, dan ketika diamanahkan menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, dia cukup mampu memperlihatkan kinerjanya dan mengangkat citra PDIP itu sendiri dengan dirinya yang identik dengan PDIP. Sehingga basis utama PDIP di Jawa Tengah itu telah jatuh cinta pada sosok seorang Ganjar Pranowo. Nah, kondisi seperti ini membuat Ibu Puan Maharani itu kesulitan untuk mengalihkan cinta-cinta dari konstituen PDIP itu sendiri. Sehingga Pak Prabowo, kenapa dalam persis survei Saiful Mujani Riset and Consulting itu sulit menang ketika berpasangan dengan Puan? Pak Prabowo mengalami masalah di internalnya, dalam arti kata konstituen Prabowo telah berpindah ke Anies Baswedan, sementara Puan Maharani pun konstituen PDIP yang diandalkan. Tentu ketika Bu Puan mau maju, tentu yang diandalkan adalah barisan pendukung PDIP yang selama ini dikenal sangat loyal. Mereka adalah kelompok-kelompok pecinta Bung Karno, Marhain Stuleng, dan yang saya pantau kelompok-kelompok dari barisan tengah. Ada beberapa kelompok-kelompok yang merasa nyaman dan terlindungi ketika berada pada barisan PDIP, namun mereka kelompok-kelompok ini yang notabene adalah pemilih-pemilih cerdas itu cenderung mencari figur yang lebih cerdas dari kalangan PDIP, dan sosok itu mereka melihat ada pada sosok seorang Ganjar Pranowo. Saya tidak mengatakan Ibu Puan Maharani itu tidak cerdas, namun bagi konstituen PDIP sosok seorang Ganjar jauh melebihi Ibu Puan Maharani dari segi kapasitas sumber daya manusia. Sahabat dan sobat Tipiso, kondisi ini membuat Bapak Prabowo dan Puan Maharani memang untuk mengembangkan dukungan elektoral itu tergolong cukup berat. Kenapa? Karena Ibu Puan Maharani tidak mampu membantu Pak Prabowo untuk meraup suara signifikan di basis-basisnya karena ada sosok seorang Ganjar. Nah, pertanyaannya, apakah ketika Ganjar Pranowo tidak maju, pemilih-pemilih ini akan pindah ke Puan? Itu juga belum tentu. Karena PDIP itu dianggap partai yang membawa ideologi Bung Karno. Dan rata-rata loh, konstituen Bung Karno itu cerdas-cerdas. Baik itu yang memiliki pendidikan tinggi maupun tidak memiliki pendidikan tinggi, mereka yang mengikuti Bung Karno itu dikenal sebagai pemilih yang rasional, pemilih yang cerdas. Yang bagi mereka, di dalam dada mereka itu NKRI harga mati dan Pancasila harga mati. Nah,
Bagi orang yang menganggap NKRI dan Pancasila itu harga mati, mereka sangat selektif, sahabat dan sobat episode, itu dalam mencari figur. Bayangkan, kalau saya cermati, Bang Anies pun, sosok seorang Anies Baswedan dengan kapasitas keilmuan yang jangan pernah diragukan, seorang profesor, seorang akademisi tulen, aktivis. Nah, tetapi kelihatannya dia juga akan berat mendapatkan konstituen dari PDIP, pecinta-pecinta Bung Karno, karena dianggap Anies dekat dengan kelompok-kelompok di luar kelompok tengah. Anies dianggap lebih cenderung kepada kelompok kanan atau kelompok 212 yang kemarin di Pilgub DKI mengelompokkan diri dengan politik identitas yang mereka bangun, sahabat dan sobat IPSO. Sehingga pilihan konstituen PDIP itu harga mati akan lari ke Ganjar Pranowo. Pertanyaannya, apakah Ganjar akan maju atau tidak? Keyakinan saya, Ganjar akan maju. Kenapa? Karena ketika orang sudah berada pada ranah politik, apalagi sudah sejauh sosok seorang Ganjar yang sudah menjadi gubernur 2 periode, maka tentu bagi Ganjar naik ke tingkatan yang lebih tinggi adalah sebuah hal yang tidak boleh ditawar-tawar, dan momentum 2024 tidak boleh beliau lewatkan, sahabat dan sobat episode. Sehingga baik melalui PDIP maupun tidak melalui PDIP, Ganjar pasti maju. Nah, disinilah titik beratnya bagi Puan Maharani dan Prabowo ketika berpasangan, karena tentu mereka akan ditinggalkan konstituennya, karena kecenderungan konstituen keduanya cenderung ke Ganjar. Kalau dari versi Puan Maharani, dari versi Prabowo lebih cenderung ke Anies Baswedan. Dalam arti kata, masa 212 yang kemarin berkumpul di Monas atau pendukung Anies itu cenderung mengikuti Anies, sahabat dan sobat episode. Nah, sehingga memang Pak Prabowo dengan Ibu Puan ini harus mengkaji secara matang untuk bisa masing-masing tampil di perhelatan Pilpres ini itu tidak kalah. Itulah kenapa Saiful Mujani Riset and Consulting berani mengatakan bahwa Prabowo Puan akan kalah ketika berpasangan, baik itu berhadapan dengan Anies Baswedan maupun berhadapan dengan Ganjar Pranowo. Sahabat dan sobat episode, memang kalau dilihat di perhelatan Pilpres 2024, kelihatannya milik panggung ini menjadi milik Ganjar dan Anies Baswedan. Keduanya dianggap masing-masing mewakili dua karakter dari kepemimpinan saat ini. Anies Baswedan dianggap antitesa dari kepemimpinan Jokowi. Dia dianggap membawa sebuah warna baru kepemimpinan dengan model style gaya kepemimpinan yang berbeda, dengan mengandalkan sumber daya manusianya, dengan mengandalkan komunikasi politiknya, retorikanya. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh Pak Jokowi. Tetapi Pak Jokowi itu adalah seorang praktisi ulung. Beliau sangat taktis dalam membuat keputusan sehingga bangsa ini berada pada jalur yang tepat saat ini dan diakui oleh dunia internasional karena pemikiran-pemikiran taktis. Pak Jokowi ini tidak banyak bicara tapi banyak bekerja. Nah, namun tentu 2024 ini di era milenial, di mana kaum milenial mendominasi pemilihan, dalam arti kata menjadi pemilik suara terbesar di 2024. Itu yang perlu kita bedah, apakah dia memerlukan sosok pemimpin yang mirip dengan Jokowi atau tidak. Nah, antitesa dari itu bisa dialamatkan pada sosok seorang Anies Baswedan. Nah, sekarang pertanyaannya, sintesa dari Jokowi itu sendiri, apakah dialamatkan pada Ganjar? Saya melihat seperti ini. Dari segi karakter, Ganjar dan Pak Jokowi itu juga berbeda. Pak Jokowi, tadi saya bilang dia cenderung kalem, diam,
hanya mengandalkan senyum, tapi pekerja keras, taktis dalam bertindak. Bang Ganjar, Mas Ganjar, Ganjar Pranowo ini komunikatif, komunikatif, komunikatif. Beliau memiliki model komunikasi yang kuat, sahabat dan sobat episode. Jadi sehingga dari segi karakter sebenarnya mereka berbeda, tetapi dalam segi yang lain mereka banyak kesamaan. Sama-sama memiliki pemikiran ideologi yang sejalan dan sama-sama memiliki warna pemikiran berpolitik yang sama, garis-garis pembangunan yang sama, dan terkhusus mereka berasal dari partai yang sama, dan berikutnya adalah mereka berasal dari daerah yang sama, sahabat dan sobat episode. Jadi ketika orang mengidentikan seorang Ganjar sebagai sintesa dari seorang Pak Jokowi, itu bisa masuk akal karena dianggap memiliki banyak kesamaan seperti itu, atau segaris alur jalur politik, sahabat dan sobat episode. Nah, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan Pak Prabowo dengan Puan Maharani sehingga kehadirannya itu tidak sia-sia, sahabat dan sobat episode? Kalau memang bagi Ibu Mega harga mati ingin mendorong putri tersayangnya, Ibu Puan Maharani, untuk maju, maka saya sarankan sebaiknya Ibu Puan Maharani berpasangan dengan Anies Baswedan. Karena jauh lebih besar peluang seorang Puan Maharani bisa memenangkan Pilpres ketika dia berpasangan dengan Anies Baswedan. Kenapa? Karena sosok seorang Anies setidaknya bisa sedikit mewarnai konstituen dari PDIP itu sendiri, karena Anies walaupun dekat dengan kelompok 212 atau yang disebut dengan kelompok kanan, kelompok Islam kanan atau kelompok kanan, namun dari segi individual, Anies ini dianggap seorang intelektual yang tentu memiliki visi kenegaraan yang sangat kuat, sehingga masih ada jalur-jalur, masih ada jalan-jalan bagi konstituen PDIP untuk mempertimbangkan mendukung Anies ketika berpasangan dengan Puan Maharani. Itu salah satu solusi. Solusi kedua adalah PDIP kenapa tidak mencoba menghadirkan, memunculkan Prananda Prabowo untuk disandingkan dengan Prabowo Subianto. Ini kan belum terlambat, sahabat dan sobat episode. Kenapa tidak sosok Prananda Prabowo sejak dari sekarang itu dimunculkan dan diuji apakah dia lebih bisa diterima konstituen PDIP dibanding adiknya Puan Maharani ketika dia dimunculkan oleh PDIP dari terah Bung Karno. Ini belum terlambat. Pilpres masih ada 2 tahun lebih, sahabat dan sobat episode. Masih ada waktu 1 tahun untuk membranding Prananda Prabowo seperti itu, sahabat dan sobat episode. Nah, Pak Prabowo sendiri, menurut saya ada 2 hal yang harus beliau lakukan untuk bisa tidak gagal. Yang pertama, kalaupun dia ngotot maju 01, maka sebaiknya Pak Prabowo menggandeng Airlangga Hartarto atau menggandeng Muhaimin Iskandar. Tapi saya lebih cenderung meyakinkan Pak Prabowo untuk lebih cenderung menggandeng tokoh dari Jawa Timur. Kenapa? Karena Pak Prabowo ini sebenarnya basisnya di Pulau Jawa itu sangat lemah. Jadi Pak Prabowo harus mencari figur pengganti Puan Maharani yang memiliki basis di Jawa Timur yang kuat. Dalam hal ini, saya melihat bahwa yang kuat di Jawa Timur itu ada beberapa nama. Ada Agus Harimurti, untuk 02 ya, ada Muhaimin Iskandar, tetapi yang sebenarnya jauh lebih kuat adalah Kofifa Indar Parawansa. Jika Prabowo menggandeng Kofifa, itu jauh lebih terangkat dia punya perolehan elektoral dibandingnya menggandeng
Puan Maharani, karena suara-suara yang ingin dibawa Puan Maharani itu kecenderungannya ke Ganjar Pranowo. Namun itu berbeda, sahabat dan sobat IPISO, ketika Prabowo menggandeng Kofifa Indar Parawansa, karena Kofifa ini adalah pimpinan kaum perempuan dari Nahdlatul Ulama. Dari beliau adalah tokoh perempuan dari NU, sehingga dia bisa membawa suara-suara NU untuk membantu Prabowo, karena Prabowo dalam 2 musim pertarungan dengan Jokowi itu hanya mendapatkan dukungan dari NU itu kecil, karena mayoritas dukungan dari NU itu berada pada sosok seorang Jokowi atau presiden kita saat ini, sehingga Prabowo memerlukan tokoh dari NU yang bisa membawa suara yang signifikan kepada Pak Prabowo untuk menutupi suara-suara yang telah berpindah ke Anies Baswedan, sahabat dan sobat IPISO. Dan sosok itu ada pada Kofifa Indar Parawansa, dan alternatif adalah Muhaimin Iskandar dan Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, seperti itu sahabat dan sobat IPISO. Karena kalau Prabowo mencari figur dari PDIP, kelihatannya di luar Ganjar Pranowo, kelihatannya Prabowo tidak akan mendapatkan apa-apa, karena kelihatannya suara-suara PDIP yang mayoritas berkumpul di Jawa Tengah itu telah menjatuhkan pilihan kepada Ganjar Pranowo dan telah jatuh cinta pada sosok seorang Ganjar Pranowo, sahabat dan sobat IPISO. Nah, begitupun dengan Pak Ganjar Pranowo. Kalau ingin maju dan memenangkan Pilpres, maka Pak Ganjar harus menggandeng tokoh dari kawasan Indonesia Timur. Dan di Indonesia Timur ada 2 sosok yang sangat mumpuni. Pertama adalah Andi Amran Sulaiman, yang jangan diragukan kapasitasnya. Dia tidak kalah dari seorang Yusuf Kalla. Dia memiliki kelebihan yang juga tidak kalah dari Pak Yusuf Kalla, pendahulunya, seniornya, sahabat dan sobat IPISO. Yang kedua adalah Bapak Syahrul Yassin Limpo, yang juga memiliki kapasitas kepemimpinan yang sangat kuat, karena memulai karir dari nol, mulai dari lurah sampai menjadi bupati dan gubernur, sehingga sekarang menjadi menteri pertanian. Namun Ganjar harus mencari tokoh dari kawasan Indonesia Timur yang memiliki kekuatan finansial yang kuat, sehingga bisa membantunya mengeksekusi partai politik, dalam arti kata menyiapkan kendaraan politik. Dan sosok itu hanya ada pada sosok seorang Andi Amran Sulaiman, karena dia adalah pengusaha yang sukses dan mempersiapkan kos politik yang besar untuk tampil di kontestasi Pilpres 2024. Bang Anies sendiri ketika betul-betul ngotot ingin maju, maka saya sarankan fokuslah pada Agus Harimurti Yudhoyono atau Airlangga Hartarto, karena hanya 2 tokoh ini yang bisa membantu Anies mendapatkan partai politik dan juga bisa membantu Anies menutupi basis-basisnya yang lemah, yaitu di Pulau Jawa. Karena untuk kategori 02 yang kuat di Pulau Jawa yang mewakili Jawa Timur, Jawa Tengah, saya melihat ada pada sosok seorang Airlangga Hartarto, Agus Harimurti Yudhoyono, Muhaimin Iskandar, dan Kofifa Indar Parawansa. Keempat tokoh inilah yang dianggap memiliki kapasitas untuk menjadi calon wakil presiden dari Pulau Jawa. Tentu ada Tri Risma Hari ini, namun Tri Risma Hari ini kelihatannya akan berpikir untuk tampil di kontestasi Pilpres ketika ada Ganjar dan ada Puan Maharani yang ngotot di kontestasi itu, dan mungkin lebih cenderung ke Pilgub DKI 1 Ibu Tri Risma Hari ini, sahabat dan sobat IPISO. Karena untuk bisa mendapatkan kendaraan politik, Anies Baswedan membutuhkan bantuan dari AHY karena memiliki Demokrat dan memiliki gerbong politik yang kuat bersama SBY, mantan presiden 2 periode, dan juga bersama Airlangga dengan kekuatan partai Golkar, dan juga Airlangga dikenal sebagai tokoh yang kuat basisnya di Jawa Tengah dan Jawa Barat, sahabat dan sobat IPISO. Itu yang bisa saya analisa dari rilis
survei Saiful Mujani Riset and Consulting dan menanggapi tanggapan dari Saiful Mujani Riset and Consulting terkait melihat peta Pilpres menuju 2024. Saya sepakat bahwa Pak Prabowo dengan Puan Maharani itu harus berpikir kencang, harus mengambil sebuah keputusan yang lebih strategis untuk bisa mereka tampil tanpa menelan kekalahan. Karena seyogianya gambaran Pilpres menuju 2024 itu saat ini lebih menguntungkan pada dua sosok, yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, karena keduanya dianggap membawa sebuah warna tersendiri ketika dikaitkan dengan kepemimpinan hari ini. Anies dianggap antitesa dari kepemimpinan Jokowi dan Ganjar dianggap sintesa dari kepemimpinan Jokowi. Sekian analisa-analisa saya dan pendapat-pendapat saya, sahabat dan sobat IPISO, sebagai Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia (PTIP), lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Makassar dan juga di Jakarta, dan juga sebagai seorang analis pengamat politik di Kota Makassar dan secara nasional, sahabat dan sobat IPISO. Nantikan analisa-analisa saya berikutnya dalam mengkaji peta Pilpres dengan momentum-momentum yang terjadi ke depan, dengan munculnya kajian-kajian riset secara ilmiah, baik itu dari lembaga-lembaga nasional maupun dari lembaga kami. Kemungkinan dalam waktu dekat setelah selesai riset kami pun akan merilis survei kami dan memberikan gambaran ke masyarakat Indonesia seperti apa peta Pilpres saat ini versi PT Indeks Politika Indonesia (PTIP). Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada.